Setelah tentara Raja Tuban Asad sudah siap, berangkatlah Raja Tuban bersama tentaranya hendak menyerang Yastrib. Setelah sampai ke Yastrib, terjadilah peperangan yang sangat hebat. Anehnya, yang menjadikan Raja Tuba takjub terhadap orang-orang Yastrib ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Asidik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas kisah tentang kaum Tuba dan seorang raja yang soleh. Bagaimana kisah kaum Tuba dan juga Raja Tuba ini? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan kisah Tuba ini secara detail. Tetapi ada isyarat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Qaf. Telah mendustakan umat sebelum mereka, diantaranya kaum Nuh, Ashabul Ros, orang-orang Tasmud, kaum Ad, Fir'aun, kaumnya Lut, Ashabul Aikah, dan kaum Tuba. Semua mendustakan Rasul. Maka mereka sudah berhak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Dukhan, apakah mereka lebih baik daripada kaum Tuba dan orang-orang sebelum mereka yang kami hancurkan? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Ustadz Imam Ahmad. Jangan kalian mencela Raja Tuba, karena sesungguhnya beliau telah masuk Islam. Kisah Tuba ini menarik untuk diceritakan, karena kisahnya mirip dengan kisah Raja Najasyi, di mana rajanya beriman, tetapi kaumnya kufur. Tuba ini bukan nama orang, melainkan gelar bagi Raja Yaman. Ada juga yang mengatakan Tuba itu adalah sebutan bagi penguasa Yaman yang telah menguasai 3 daerah. Yang pertama Sabah, yang kedua Hadratul Maut, dan yang ketiga adalah Hemyar. Kalau ada raja menguasai 3 daerah ini, berarti rajanya diberi gelar Tuba. Kaum Tuba ini menyembah berhala, sebagian dari mereka menyembah api. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan rajanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana umat-umat terdahulu. Banyak pelajaran apabila menentang para nabi, pasti akan turun azab kepada mereka. Maka begitu juga kaum Tuba, mereka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka jauh lebih baik dibandingkan kaum Tuba dan juga dibandingkan orang-orang sebelum mereka? Maka kami hancurkan mereka. Al-Quran memang tidak mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan kaum Tuba. Tetapi ada isyarat yang mengatakan bahwa Raja Tuba menguasai negeri Sabah. Ada sebagian ahli sejarah, pakar sejarah, ataupun ahli tafsir mengisyaratkan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Tuba ini adalah azab yang ditimpakan kepada kaum Sabah, di mana mereka dihancurkan oleh banjir-banjir bandang yang sangat besar dari Sungai Alim, sehingga mereka luluh lantak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan Raja Tuba dan para pengikutnya yang beriman. Teman-temanku sekalian, bagaimana kisah jelasnya tentang kaum Tuba ini? Ikuti cerita ini sampai selesai agar tidak ada kesalahan paham terkait cerita ini. Dikisahkan, Raja Yaman yang bernama Rabi'ah bin Nas bermimpi. Dia bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengganggu pikirannya. Dengan segera, dia memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum yang ada di wilayah Yaman untuk datang ke istananya dan mentakwilkan mimpinya. Setelah mereka berkumpul, maka dia pun berkata,
Aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku apa takwil mimpi itu. Ahli-ahli sihir berkata, "Wahai raja, kisahkanlah kepada kami, maka kami akan memberitahukan padamu takwilnya." Setelah raja menceritakan mimpinya, ternyata dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum yang ada di hadapannya tidak ada yang sanggup menerjemahkan mimpi raja. Kemudian mereka memberikan solusi bahwasanya ada dua orang penyihir yang tersohor bernama Satih dan Syik. Mereka ini mampu mengetahui tafsir mimpi raja. Maka Rabiah bin Nasr mengutus Satih dan Syik untuk menghadap kepadanya dan mentakwilkan mimpinya. Satih datang lebih awal dari Syik. Tiba-tiba Satih menjelaskan bahwasanya yang pertama kali yang dia lihat adalah api keluar dari kegelapan, turun menyambar daerah yang datar, kemudian menghabiskan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Raja ini sangat kagum kepada penyihir ini. Karena raja belum menceritakan mimpinya, tiba-tiba Satih sudah bisa melihat apa yang ada di dalam benaknya, dan mimpinya itu sama dengan apa yang diceritakan oleh dukun tersebut. Kemudian Satih diminta mentakwilkan mimpinya. Takwilnya adalah akan ada orang yang menghancurkan kerajaan Yaman. Kerajaan tersebut berlaku sampai dengan 60 tahun. Kemudian diganti lagi dengan kerajaan lain yang akan terus berlangsung sampai dengan hari kiamat. Isyarat ini menerangkan bahwasanya para dukun-dukun zaman dahulu sudah paham akan munculnya orang besar yang bernama Muhammad SAW. Setelah itu datanglah Syik. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan kepada Satih. Dia merahasiakan apa yang telah dikatakan Satih untuk melihat apakah yang dikatakan Syik mirip dengan apa yang dikatakan Satih ataukah malah bertentangan. Maka Syik pun menjawab, "Anda bermimpi melihat api yang muncul dari laut yang gelap lalu jatuh di antara taman dan api itu menelan semua yang ada di sana." Sang raja sangat kaget. Kenapa? Karena yang dikatakan kedua dukun ini sama dan ucapan mereka pun sama. Hanya saja Satih mengatakan jatuh di tanah datar dan Syik mengatakan jatuh di taman. Raja berkata kepada Syik, "Kau benar wahai Syik, lalu menurutmu apa tafsir mimpinya?" Syik berkata, "Orang-orang kulit hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian. Yaman akan dikuasai Sudan, begitu pula seluruh bangunan akan dikuasai oleh Sudan. Mereka akan berkuasa dari Abyan hingga Najran." Kemudian raja berkata, "Demi ayahmu wahai Syik, sesungguhnya kabar ini menakutkan dan sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau zaman setelah saya?" Syik menjawab, "Tidak, kejadian ini tidak terjadi di zamanmu, tetapi terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Kemudian Yaman akan tertolong, musuh-musuh Yaman akan terusir. Mereka dihancurkan dengan penuh kekerasan dan kehinaan oleh seorang yang memiliki kedudukan yang sangat besar." Raja penasaran dan bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan orang yang memiliki kedudukan itu?" Syik menjawab, "Seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Menurutku, dia adalah keturunan dari keturunan keluarga Zibazan, dan dia tidak membiarkan seorang pun tersisa di Yaman. Orang ini memiliki kekuatan karena Yaman direbut oleh Sudan." Raja berkata, "Apakah kekuatan raja ini akan terus-menerus ataukah terputus?" Syik menjawab, "Kekuatan raja ini akan terputus, ditandai dengan datangnya seorang nabi. Nabi yang diutus datang dengan membawa keadilan dan kebenaran.
di antara orang-orang yang memiliki agama dan orang-orang yang memiliki keutamaan, dan kerajaan akan terus berlangsung sampai hari pembalasan. Maksudnya adalah kekuasaan raja ini akan terputus dengan diutusnya seorang nabi. Nabi ini datang membawa kebenaran dan keadilan, juga memiliki agama dan keutamaan, dan kerajaannya kelak akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Raja itu berkata, "Apakah yang engkau katakan itu benar?" Syekh menjawab, "Ya, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang kukatakan adalah benar dan tidak ada keraguan di dalamnya." Raja bertanya kepada seluruh dukun ini, kapan kejadian itu akan terjadi? Mereka mengisyaratkan antara 6 sampai dengan 7 tahun lagi. Sang raja sangat khawatir. Dengan segera dia mengungsikan seluruh keluarganya, takut apa yang dikatakan penyihir ini segera terjadi. Karena waktunya sudah sangat dekat. Mereka pergi menuju daerah Hiron di Irak. Dengan rasa takut yang berlebih, Raja Rabi'ah bin Nasr tinggal di sana sampai dia wafat. Teman-temanku sekalian, selanjutnya dikisahkan setelah Rabi'ah bin Nasr meninggal, anak-anaknya memimpin negeri Yaman sampai kepada anak keturunan cucunya yang bernama Tuban Asad yang disebut dengan Raja Tuba. Tuba Asad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mampu memimpin Yaman secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya memimpin Yaman, beliau mampu membukakan negeri-negeri lain sampai ke India, ke Afrika, bahkan sampai ke Romawi. Zaman itu terjadi 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya negeri Yaman sudah berjaya sebelum berjayanya negeri Persia. Raja Tuban Asad ini adalah seorang raja yang dermawan dan suka berinfak. Suatu ketika, Raja Tuban Asad melakukan perniagaan dari Yaman menuju Syam. Tiba-tiba, di dalam perjalanan, ia mendapatkan kabar kalau Yaman diserang oleh tentara Yathrib atau sekarang yang disebut Madinah. Dalam penyerangan itu, salah satu putranya terbunuh. Raja Tuba sangat marah. Dia membatalkan perniagaannya ke Syam dan kembali pulang ke Yaman. Kemudian dia mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Yathrib, dan ketika itu orang-orang Yahudi banyak yang hijrah ke Khaybar dan ke Yathrib. Ketika itu belum ada orang-orang Yahudi di Yaman. Kemudian sedikit demi sedikit Yaman dihuni oleh orang-orang Yahudi, dan Himyar sedikit demi sedikit juga dihuni oleh orang-orang Nasrani. Pada saat itu juga penduduk Yathrib atau Madinah menyembah berhala dan menyembah api. Teman-temanku sekalian, setelah tentara Raja Tuban Asad sudah siap, berangkatlah Raja Tuban bersama tentaranya hendak menyerang Yathrib. Setelah sampai ke Yathrib, terjadilah peperangan yang sangat hebat. Anehnya, yang menjadikan Raja Tuba takjub terhadap orang-orang Yathrib ini adalah saat peperangan di siang hari, mereka bertempur habis-habisan melawan tentara Tuba. Tetapi saat malam hari, ada pasukan dari Yathrib yang mengundang tentara Yaman untuk makan malam bersama. Awalnya, Raja Yaman ini tidak mau makan bersama. Akan tetapi, ketika utusannya makan dengan apa yang mereka suguhkan, tentara Yaman ketika itu ikut makan bersama dengan tentara Yathrib. Itulah baiknya orang-orang Yathrib, ditandai dengan hati mereka yang lembut. Akhirnya, tentara Yaman merasa takjub dengan orang-orang Yathrib. Tentara Yaman berkata, "Sungguh ini adalah kaum yang sangat dermawan. Mereka memuliakan musuh meskipun kami adalah musuh-musuh mereka. Tetapi kami datang ke Yathrib disamakan dengan status sebagai tamu." Lihatlah teman-teman, orang Yathrib sangat memuliakan tamu meskipun musuh mereka memeranginya. Ketika tentara Yaman sedang berperang dengan orang-orang Yathrib, tiba-tiba datanglah 2 orang rahib dari kalangan Yahudi yang berilmu. Mereka mendapatkan informasi bahwasanya Raja Yaman datang ke Yathrib dengan tujuan ingin menghancurkan Yathrib. Maka
Dua rahib atau orang-orang alim dari kalangan Yahudi ini menasihatinya, "Wahai raja, jangan kau coba-coba memerangi kaum Yastrib, mencoba mengusir kaum Yastrib, apalagi kau membantainya. Jangan, kalau kau tetap bersikukuh ingin menghancurkan Yastrib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikanmu azab." Raja Tuba ini heran, kenapa bisa seperti itu? Kedua rahib itu mengatakan, karena di akhir zaman kelak, kota Yastrib menjadi tempat hijrahnya seorang nabi. Dia terusir dari Mekah dan hijrah ke Yastrib, dan Yastrib akan menjadi tempat tinggal sekaligus menjadi rumahnya. Subhanallah, orang-orang Yahudi ini sebenarnya paham tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan referensi dari Taurat dan bacaan-bacaan mereka. Kelak akan lahir Nabi akhir zaman. Mereka mengakui itu dan sudah ada dari riwayat-riwayat Nabi Musa alaihi salam terdahulu. Mendengar hal itu, Raja Tuba mengurungkan niatnya untuk menyerang Yastrib. Dia merasa takjub karena sudah jelas yang memberitahunya adalah dua orang rahib yang berilmu. Dasar informasinya pun sudah jelas, yaitu kitab Taurat. Akhirnya, hidayah masuk ke hati Raja Tuba, Tuban Asad. Dia masuk ke agama Yahudi. Maksudnya adalah masuk ke agama Nabi Musa alaihi salam. Karena peristiwa ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Isa bin Maryam dan kejadian ini setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga agama yang dibawa rahib ini adalah agama Yahudi. Isyaratnya Nabi Musa alaihi salam. Maka Tuban Asad menganut syariat Nabi Musa alaihi salam dengan mengikuti Taurat dan menjadi orang saleh. Selanjutnya, Tuban Asad tidak jadi menghancurkan Yastrib. Ia sepakat meninggalkan Yastrib. Kemudian dia mengarah ke Mekah dan hendak menghancurkan Mekah, bahkan hendak menghancurkan Ka'bah. Mengapa demikian? Ada alasannya. Alasannya adalah ketika itu ada kabilah yang namanya Huzail. Mereka tidak suka dengan penduduk Mekah dan tidak suka juga dengan penduduk Yaman. Kabilah Huzail ini hendak mengadu domba antara orang Yaman dengan orang Mekah. Datanglah beberapa orang dari kabilah Huzail menemui Raja Tuban Asad atau Raja Tuba. Mereka berkata, "Wahai Raja, saya akan menunjukkan kepada kamu suatu rumah yang penuh harta, tempatnya di bawah Ka'bah, di mana raja-raja sebelum engkau tidak mengetahuinya. Di sana ada emas, zamrud, perak, dan berlian yang banyak. Orang-orang Mekah sengaja menyembunyikannya. Kalau kau mau, hancurkan saja Ka'bah dan kau bisa mengambil hartanya." Kemudian sang raja berkata, "Tentu, rumah apa itu?" Dijawablah oleh beberapa orang dari kabilah Huzail, "Ada satu rumah di Mekah. Rumah ini diibadahi oleh orang-orang di sana. Mereka sholat di sisi rumah itu, padahal di dalamnya ada emas, zamrud, perak, dan berlian, dan berbagai macam perhiasan." Maksudnya adalah orang-orang Huzail ini ingin menjebak Raja Tuban Asad supaya raja ini merampas harta orang-orang Mekah, kemudian dibalas oleh orang-orang Mekah dengan menghancurkan tentara Tuban Asad. Itu harapan mereka. Mengapa suku Huzail mengatakan demikian? Karena mereka sudah berpengalaman. Mereka mempunyai ilmu dan sejarah. Barang siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah pasti akan binasa. Kabilah Uzair sudah paham kalau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berniat menghancurkan rumah Allah, maka dia akan binasa. Suku Uzair ingin menghancurkan Yaman tanpa capek-capek berperang, yaitu lewat Raja Yaman sendiri. Setelah mendapatkan bisikan dari suku Uzair, Tuban Asad akhirnya mempersiapkan pasukan untuk menyerang Mekah dengan tujuan mengambil emas, zamrud, perak, dan berlian yang ada di bawah Ka'bah.
Sebelum berangkat menyerang, sang raja meminta pendapat kepada dua rahib yang telah menunjukkan dia hidayah. Raja berkata, "Wahai rahib, saya telah bertemu dengan kabilah Huzair. Mereka berkata bahwasanya di bawah Ka'bah ada harta yang banyak. Mereka memberitahu saya untuk menyerang Mekah dan mengambil hartanya. Bagaimana menurut kalian?" Dijawab oleh rahib, "Wahai raja, orang-orang Huzair itu menginginkan kematianmu dan kematian bala tentaramu. Ka'bah adalah tempat yang suci, tidak ada tempat yang paling mulia di dunia melebihi Ka'bah. Kalau kau menurut apa yang mereka inginkan, kau akan mati dan tentaramu akan hancur." Raja berkata, "Lantas bagaimana pendapatmu? Kita sudah sampai ke Mekah, apa yang harus kita lakukan?" Dijawab lagi oleh rahib-rahib, "Agungkanlah Ka'bah, tawaflah kau di sana, muliakan, cukur rambutmu, rendahkanlah hatimu dari Ka'bah sampai keluar dari tanah haram." Kemudian raja ini berkata, "Engkau memerintahkan aku seperti itu. Mengapa hanya aku saja yang melakukannya, sedangkan engkau tidak?" Rahib ini menjawab lagi, "Kami bersumpah bahwasanya Ka'bah adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun oleh bapak kami Ibrahim alaihissalam. Apa yang kami kabarkan kepadamu adalah hal yang benar, tetapi penduduk Mekah melakukan kesyirikan. Mereka letakkan berhala-berhala di sisi-sisi Ka'bah. Ratusan berhala mereka letakkan di sana. Itulah yang menghalangi kami. Kami tidak mau tawaf di samping berhala. Belum lagi di sana ada hewan-hewan sembelihan. Ketika mereka menyembelih, darahnya mereka cipratkan ke Ka'bah. Mereka adalah orang-orang yang najis, penuh kesyirikan." Subhanallah. Maka raja ini percaya bahwasanya kedua penasihat itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Kemudian raja ini keluar dari Mekah. Tiba-tiba mereka didatangi oleh orang-orang Huzair yang kemarin menyuruh raja menyerang Ka'bah. Kemudian mereka langsung ditangkap oleh pasukan Tuba. Tangan dan kakinya langsung dipotong dan dibuang begitu saja. Di episode selanjutnya akan dijelaskan siapa yang memasang kiswah pada Ka'bah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.